Pernah gak sih lo penasaran kenapa tiap kali lo pengen sesuatu yang gampang, malah dipersulit? Tapi begitu lo udah malas, tiba-tiba dipermudah banget. Nah, ini nih yang lagi kejadian sama Korea Selatan dan rencana bebas visa buat orang Indonesia. Kayak main tarik ulur aja gitu. Tapi kali ini ada udang di balik bakwan. Kenapa tiba-tiba Korea Selatan sekarang mau kasih bebas visa? Ada apa sebenarnya di balik kebijakan yang bikin banyak K-popers dan K-drama lovers girang ini? Yuk, kita bongkar sampai ke akar-akarnya di Fakta First. Coba bayangin, Korea Selatan itu kayak warung kopi hits yang tadinya rame banget, tapi terus tiba-tiba sepi, gara-gara tetangganya buka warung yang lebih gampang diakses. Nah, warung kopi tetangga ini siapa lagi kalau bukan Jepang? Dulu, sebelum pandemi, Korea Selatan udah jadi magnet pariwisata dunia. Tapi setelah pandemi, persaingan makin ketat, dan Jepang justru ngebut banget nalik turis. Sepanjang 2025, Korea Selatan mencatat lebih dari 18 juta kunjungan wisatawan asing, melampaui angka sebelum pandemi yang di kisaran 17 juta. Angka ini naik sekitar 15% dari tahun 2024. Keren kan? Eits, tunggu dulu. Jepang di periode yang sama malah bikin rekor 43 juta kunjungan wisatawan. Gila, jauh banget kan? Ini salah satunya karena nilai tukar yen yang melemah bikin wisata ke Jepang jadi lebih murah. Menteri Kebudayaan Korea Selatan bahkan sampai bilang, meski popularitas budaya Korea alias K-Wave lagi di masa emas, mereka tuh masih ketinggalan dari Jepang. Makanya, Presiden Lee Jae-myung menegaskan, pariwisata itu bukan cuma jualan paket liburan, tapi industri strategis nasional inti yang harus bisa mengubah penggemar K-culture jadi pengunjung nyata ke Korea. Targetnya ambisius, menarik 30 juta wisatawan asing dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar sebelum tahun 2030. Nah, disinilah Indonesia jadi ladang emas buat mereka. Orang Indonesia itu demen banget sama Korea Selatan. K-pop, K-drama, makanan, fashion, sampai skincare, semuanya digandrungi. Coba lihat datanya, jumlah wisatawan Indonesia ke Korea itu terus nanjak. Pada tahun 2025, jumlahnya tembus 365.596 orang. Ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah, melampaui rekor sebelum pandemi COVID-19 yang cuma 278.000 di tahun 2019. Indonesia bahkan jadi penyumbang wisatawan internasional terbanyak ke-9 secara global dan peringkat ke-4 di ASEAN, setelah Filipina, Vietnam, dan Singapura. Angka ini terus ditargetkan naik. KTO Jakarta aja menargetkan 425.000 wisatawan Indonesia bakal ke Korea di tahun 2026. Jadi, rencana bebas visa ini ya taktik jitu Korea buat narik lebih banyak lagi cuan dari turis Indonesia. Oke, tadi kita udah ngomongin soal pariwisata. Tapi ada satu isu besar lagi di Korea Selatan yang jarang dibahas di berita K-pop. Krisis demografi yang parah banget. Korea Selatan itu lagi menuju status negara sangat tua. Per Desember 2024, warga lansia usia 65 tahun ke atas di sana udah melebihi 20% dari total populasi. Bayangin, dari 51,22 juta jiwa, 10,24 juta diantaranya udah masuk kategori lansia. Angka kelahiran di sana itu ngeri banget, termasuk yang terendah di dunia. Pada 2023, angka kelahiran nasional mereka cuma 0,72 anak per wanita. Jauh banget di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan buat menjaga stabilitas populasi. Bahkan diperkirakan tahun ini bisa turun lagi, jadi 0,6 anak per wanita. Para ahli bahkan memprediksi, kalau tren ini terus berlanjut, populasi Korea Selatan yang 51 juta jiwa bisa berkurang setengahnya di tahun 2100. Ada yang bilang, Korea Selatan berpotensi jadi negara pertama yang hilang dari muka bumi karena krisis populasi ini. Ini bukan cuma masalah jumlah orang loh, tapi juga masalah tenaga kerja, orang yang produktif, yang bisa bayar pajak, yang bisa ngurusin orang tua. Ibaratnya, warung kopi tadi kekurangan pelayan muda dan pembeli, sementara yang tua-tua makin banyak. Meski ada sedikit kenaikan angka kelahiran di 2025, yang disebut sebagai sinyal positif, setelah efek pasca pandemi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pernikahan, angka 0,80 pada 2025 itu masih jauh di bawah batas ideal. Artinya, mereka tetap butuh suntikan darah segar dari luar, baik itu turis yang bawa uang atau bahkan tenaga kerja. Mempermudah akses masuk bagi warga asing, termasuk dari Indonesia, bisa jadi salah satu strategi jangka panjang buat mengatasi masalah kekurangan populasi dan tenaga kerja ini. Mungkin awalnya hanya turis,
Tapi siapa tahu ke depannya ada skema yang lebih luas untuk menarik pekerja. Hubungan Indonesia sama Korea Selatan itu udah lebih dari sekadar demam K-pop. Ini udah nyangkut di sektor ekonomi dan investasi. Ibaratnya warung kopi kita bukan cuma sering nongkrong di warung kopi mereka, tapi juga jadi salah satu investor utama di warung kopi mereka. Investasi Korea Selatan di Indonesia itu jumlahnya gede banget. Apindo mencatat, total jejak investasi Korea Selatan di Indonesia udah mencapai $15,4 miliar rupiah, atau sekitar 259,45 triliun rupiah sampai tahun 2024. Bahkan, pada 2024 saja, nilai investasi barunya mencapai rekor $2,98 miliar rupiah atau 50,25 triliun rupiah, tumbuh 145% dalam satu dekade terakhir. Korea Selatan juga jadi salah satu investor penanaman modal asing terbesar di Indonesia dengan total investasi sepanjang 2020-2024 mencapai $11,3 miliar rupiah atau sekitar 185 triliun rupiah. Mereka banyak investasi di sektor utilitas seperti listrik, gas, dan air, lalu otomotif, mesin, sampai industri barang kulit dan alas kaki. Ada sekitar 19 perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai awal 269 triliun rupiah dan diprediksi bakal nambah lagi 30 triliun rupiah. Perusahaan-perusahaan raksasa kayak Hyundai Motor Company dan POSCO aja ikutan berinvestasi, khususnya di sektor manufaktur, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, dan farmasi. Investasi ini bukan cuma bawa modal, tapi juga jadi jembatan transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja bagi hampir 300.000 orang di Indonesia. Jadi, rencana bebas visa ini bisa jadi pelumas buat hubungan ekonomi kedua negara. Semakin banyak interaksi antar warga, semakin terbuka juga pintu untuk kerjasama bisnis, investasi, dan pertukaran pengetahuan. Para pebisnis atau delegasi dari Indonesia juga akan lebih gampang masuk ke Korea, begitu pula sebaliknya. Ini kayak simbiosis mutualisme. Indonesia butuh investasi dan transfer teknologi. Korea Selatan butuh pasar, sumber daya, dan potensi tenaga kerja. Pertanyaan utamanya, kenapa harus tiba-tiba sekarang mereka ngasih bebas visa? Ini bukan cuma kebetulan, tapi ada strategi jitu di momen yang krusial. Pertama, pemulihan pasca pandemi. Industri pariwisata itu babak belur gara-gara pandemi COVID-19. Korea Selatan, kayak negara lain, juga ngerasain dampaknya. Sekarang mereka lagi gencar-gencarnya bangkit. Meskipun udah lumayan bagus dengan 18 juta turis di 2025, mereka sadar butuh terobosan buat ngejar Jepang. Bebas visa ini jadi gaspol buat ngejar ketertinggalan dan mencapai target 30 juta turis. Kedua, persaingan regional yang makin sengit. Negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Vietnam, dan Singapura sudah menjadi penyumbang wisatawan yang lebih banyak dari Indonesia ke Korea Selatan. Bahkan Vietnam, setelah memperluas sistem e-visa dan memperpanjang masa bebas visa untuk beberapa negara, sukses menarik 12,6 juta pengunjung di 2023, jauh melampaui targetnya. Ini menunjukkan kalau kemudahan visa itu kunci. Korea Selatan melihat ini dan gak mau kalah saing. Mereka ingin Indonesia, pasar yang sangat potensial, juga bisa lebih mudah datang. Ketiga, strategi K-Tourism Embraces the World. Ini adalah inisiatif besar pemerintah Korea Selatan yang memanfaatkan gelombang K-Wave. Mereka mau mengubah fans budaya Korea di seluruh dunia jadi turis betulan. Dengan mempermudah visa, mereka berharap fans di Indonesia yang selama ini cuma bisa nonton drama atau dengerin musik dari jauh, bisa langsung datang dan ngerasain Korea Selatan secara langsung. Ini juga termasuk kampanye Visit Korea Year dari 2027 sampai 2029, dengan fokus ke wisata gaya hidup seperti K-beauty, K-food, sampai K-hiking. Meskipun judulnya bebas visa, tapi ada tapinya guys. Ini nggak serta-merta lo bisa langsung ngacir ke Korea sendirian tanpa dokumen apapun. Dari informasi yang ada, rencana bebas visa ini masih dalam skema uji coba dan ada syaratnya. Untuk turis grup minimal 3 orang. Jadi, kalau mau ke Korea bebas visa, ajak teman atau keluarga minimal 2 orang lagi ya. Jangan ngebet sendiri. Selain itu, ada juga kebijakan yang lebih longgar buat warga negara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara yang sudah pernah berkunjung ke Korea sebelumnya. Mereka bisa dapat visa multiple entry 5 tahun. Bahkan penduduk kota-kota besar bisa mengajukan visa 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan juga mempertimbangkan riwayat perjalanan dan lokasi tinggal untuk memberikan kemudahan visa. Pemerintah Korea juga lagi berbenah di berbagai sisi. Mereka akan nambah rute penerbangan internasional langsung ke bandara regional biar turis gak numpuk di Seoul doang. Terus nambah layanan bus bandara sampai larut malam.
Mereka juga bakal serius menindak praktik getok harga di sektor pariwisata. Ini semua demi menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik dan menarik bagi semua pengunjung. Jadi intinya, Korea Selatan itu lagi di fase butuh banyak turis buat ngisi kas negara dan juga mengisi kekosongan demografi. Mereka melihat potensi besar dari Indonesia dan kebijakan bebas visa ini jadi strategi cerdas mereka untuk mencapai tujuan itu. Nah, gimana menurut lo? Apakah kebijakan bebas visa ini bakal bikin lo langsung nyiapin paspor buat liburan ke Korea? Atau lo punya pandangan lain tentang motif di balik kebijakan ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe channel Faktaverse biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.